Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Economic Challenge spesial Ramadan bersama Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Kita ada di bagian akhir diskusi ini. Saya ingin bertanya kepada Dadang. Pak Dadang, kita tahu BRI itu distribution channelnya luar biasa banyak. Bagaimana kemudian YBM Brilliant itu bisa kemudian mengintegrasikan ZISWAF, ZIS ya dalam hal ini, dengan memberdayakan ekonomi masyarakat. Tentunya kan itu juga bisa diukur begitu Pak. Bagaimana Pak Dadang? Yang pertama karena di mana ada BRI, di situ ada perwakilan YBM kami, Pak. Jadi setiap wilayah BRI di seluruh Indonesia itu ada perwakilan Yayasan Baitul Mal Brilliant. Sehingga dari mulai pendistribusian dari kantor pusat, anggaran disebar ke seluruh wilayah YBM. Kemudian kita juga punya setiap kantor wilayah atau YBM di wilayah harus punya perencanaan program dalam waktu setahun ke depan gitu. Sehingga itu yang bisa budgetnya bisa dikontrol. Kemudian kalau dari sisi keamanannya bahwa kita secara organisasi juga kita lengkap organisasinya dari mulai badan pembina, kemudian kita punya badan pengawas, badan pengawas syariah gitu ya. Kemudian dari sisi kita punya prinsip harus 3A, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Jadi semua aspek dari mulai perencanaan, perizinan, laporan semua harus mengikuti aturan yang berlaku gitu ya. Dan kontribusi kita dari YBM Brilliant ini untuk mengembangkan Indonesia. Makanya kita punya tagline-nya memberi makna Indonesia gitu. Memberi makna Indonesia. Makna Indonesia. Ya, betul. Tapi tentunya ada tantangan Pak. Betul. Di dalam setiap perkembangan. Apa yang masih dihadapi YBM Brilliant untuk mengembangkan potensi ZIS ini? ZIS betul. Tantangan terbesar dari diri kami adalah yang pertama kami mudah-mudahan terus istiqomah dan amanah dalam mengemban penghimpunan zakat dan menyalurkan kepada yang berhak. Yang kedua mungkin edukasi Pak ya. Edukasi yang kita mungkin secara internal pekerja alhamdulillah kita dengan sosialisasi dan lain-lain sudah paham. Tapi mungkin yang tadi yang fundraising untuk di luar eksternal yang saya lihat bahwa handicapnya itu adalah masyarakat Indonesia mungkin masih merasa bahwa zakat itu rukun Islam yang ketiga itu hanya zakat fitrah mungkin ya. Nah, padahal zakat mal itu adalah rukun Islam juga gitu ya. Yang itu mungkin terus harus diedukasi gitu. Nah, sehingga pekerja-pekerja kita semua merasa mungkin tidak punya kewajiban untuk berzakat gitu ya. Selain zakat fitrah gitu ya. Sehingga tadi yang terkumpul dari data di Basnas pun kan tidak terlalu signifikan. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih. Pak Madum, tentunya kita berharap Basnas bisa kemudian membenarkan benar-benar mengeksekusi ya potensi yang tadi untuk zakat, infak dan sodako. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Basnas saat ini Pak? Sebenarnya seperti yang disampaikan sama teman kita yang dari YBM Brilliant ya, itu masalah literasi. Jadi ketika bicara tentang literasi itu survei kita tuh masih di angka moderat, sekitar angka 70% lah ya, yang memahami banget tentang zakat. Tapi kalau di survei lebih dalam, bagaimana cara menghitung zakat, apa bedanya zakat mal, zakat peternakan, zakat perkebunan, pertanian, makin berkurang. Zakat tabungan, bagaimana menghitungnya itu makin sedikit. Makanya di momentum bulan ini, bulan Ramadan, kami menghimbau seluruh masyarakat Indonesia agar mensucikan harta dan jiwanya dengan cara berzakat, tidak hanya zakat fitrah, tapi tadi zakat tabungan kita, zakat peternakan kita, zakat mal kita dan seterusnya. Itu kami himbau untuk berzakat di lembaga-lembaga yang resmi memiliki izin dari Kementerian Agama. Salah satunya adalah Basnas. Itu satu. Yang kedua, kami juga ingin mengatakan bahwa program Basnas ini ada 2 titik tekan. Bukan hanya untuk memutus mereka yang membutuhkan hunger ya, lapar, tetapi juga memutus mereka yang selama ini menjadi penerima. Kita berharap ke depan menjadi pembayar zakat. Kita menyebutnya mengubah mustahik menjadi muzaki, mengubah tangan di bawah menjadi tangan di atas. Maka pada sesi ini izin Mas Leo, kami berharap siapapun yang concern pada pemberdayaan masyarakat untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Basnas. Karena Basnas hadir, itu zakat adalah jembatan hati antar sesama, jembatan antara muzaki dan mustahik, dan Basnas sebagai intermediatornya. Baik, kita aminkan itu. Terima kasih Pak Madum. Pak Kamarudin, tentunya yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari edukasi Pak tentang wakaf. Tapi tentunya ada harapan dari Badan Wakaf Indonesia. Apa itu Pak Kamarudin?
Pertama saya optimistik ya, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, zakat wakaf infak sedekah ini atau ziswaf ini akan berfungsi instrumental untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Ya. Sekarang trennya sudah sangat bagus. Kalau tadi kita mendengarkan teman dari Basnas, itu sekarang trennya pengumpulannya 10 triliun setiap tahun pertumbuhannya. Sebuah angka yang saya kira cukup besar ya. Di wakaf juga sama. Sekarang sudah ada sekitar 3 triliun dana terkumpul di nazir-nazir wakaf uang kita termasuk juga di BWI. Yeah. Dan ini terakumulasi setiap tahun terus-menerus karena kalau bedanya zakat sama wakaf itu, kalau zakat itu Bapak sekarang berzakat, berinfak, hari ini juga atau tahun ini juga selesai, habis gitu. Tapi kalau wakaf abadi sampai kiamat, uangnya ada terus-menerus gitu. Recurring ya. Jadi kami optimistik insya Allah ini akan menjadi instrumen yang sangat powerful. Tantangannya memang adalah pertama di literasi, Ya. yang tentu berkonsekuensi pada partisipasi yang sedikit karena literasi masyarakat lemah. Yang kedua, memang kami juga mengakui bahwa kapasitas nazir-nazir kita, nazir itu adalah mereka yang diberi amanah untuk mengelola wakaf itu juga masih rendah dan ini terus-menerus kita lakukan peningkatan kapasitas dengan melakukan sertifikasi. Yang kedua yang menurut saya juga sangat fundamental adalah memang kelembagaan. Dari sisi kelembagaan, kami berimajinasi suatu saat, mudah-mudahan sekali lagi tidak lama, BW ini akan menjadi lembaga pemerintah. Baik. Kehadiran pemerintah dibutuhkan untuk mengkapitalisasi potensi wakaf yang sangat dahsyat ini. Luar biasa Pak. Mungkin Indonesia ini memiliki potensi wakaf terbesar di dunia saya kira. Sebagai negara muslim terbesar. Dan kita lihat masyarakat kita sangat antusias sekali. Setiap tahun pertumbuhan wakaf aset itu 6%. Jadi ada ribuan, puluhan ribu masyarakat kita itu berwakaf tanah. Belum lagi berwakaf uang dan seterusnya. Tinggal butuh penguatan kelembagaan supaya BWI menjadi nazir negara. Gitu saya kira insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama akan terwujud. Baik, kita aminkan itu. Terima kasih Pak Kamarudin. Pak Irfan, kalau belajar fisika masih ingat energi potensial tidak jadi apa-apa kalau tidak digerakkan, tidak menjadi energi kinetik. Potensi-potensi yang tadi sudah dijelaskan oleh bapak-bapak ini, bagaimana IAEI melihatnya supaya kemudian tahun ini dulu lah terjadi peningkatan ziswaf sebagai modal bagi ekonomi kita. Ya, pertama fungsi IAEI ini adalah melakukan advokasi. Dan advokasi yang paling krusial adalah advokasi kebijakan. Sebenarnya di era sekarang kita diuntungkan dengan adanya Undang-Undang RPJP Nasional nomor 59 2024 di mana untuk pertama kali dalam sejarah rencana pembangunan jangka panjang itu keuangan sosial Islam menjadi bagian penting. Yang ini kemudian turunannya adalah di RPJMN dan kemudian kami harapkan ini bisa menjadi indikator KPI kinerja pemerintahan di semua level sampai ke daerah. Nah sehingga tidak ada lagi bupati, wali kota, gubernur yang asing dengan zakat dan wakaf ya karena mereka merasa membutuhkan. Nah jadi ini yang pertama akan terus kita dorong adalah advokasi. Apalagi ini juga sejalan dengan Asa Cita dan ketika bicara pertumbuhan ekonomi 8%, kita tentu perlu mengoptimalkan semua potensi yang bisa menggerakkan ke arah situ. Nah zakat wakaf itu punya potensi itu gitu. Nah bagaimana menempatkan dalam skenario pembangunan nasional, nah ini menjadi tugas saya untuk terus kita melakukan advokasi. Kemudian yang kedua, kita juga berharap penguatan-penguatan kelembagaan itu menjadi sangat krusial. Inovasi-inovasi ya. Dan juga ketika dukungan regulasi ada, dengan inovasi program, maka Basnas dan BWI oleh pemerintah bisa saja diberikan tugas. Kita ingin kemiskinan ekstrim misalnya habis dalam 5 tahun. Maka Anda bisa berkontribusi menurunkan berapa persen. Nah kalau dari sisi regulasi sudah ada dukungan, maka pemerintah bisa meminta Basnas dan BWI untuk ikut berkontribusi lebih besar lagi dalam menurunkan angka kemiskinan. Nah ini saya kira akan sangat membantu tugas pemerintah. Karena itu saya berharap kepada pemerintah untuk menjadikan zakat dan wakaf ini bagian dari kepentingan nasional yang ini mendapatkan fokus dan perhatian yang besar sehingga nanti masuk ke dalam ranah-ranah kebijakan yang ada. Nah ini menurut saya menjadi salah satu tugas terpenting dan saya yakin tahun ini kalau bisa kita advokasi akan terjadi lompatan-lompatan yang luar biasa. Kita aminkan itu. Terima kasih Pak Irfan dan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dadang, Pak Mahdum, Pak Kamarudin dan juga Pak Irfan.
Ya pemirsa, siswa bukan hanya memegang peran keagamaan tentunya, tetapi juga berfungsi sebagai alat ekonomi yang merangsang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena itu, semua komponen tentu harus bergotong royong untuk memanfaatkan potensi besar yang ada di dalamnya. Saya Leonard Samosir bersama dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.